Ini adalah acara perdana kita yaitu Sapose, Sabtu Podcast Sekolah. Di mana saya Nisa Ramawati Dan di mana saya juga Muhammad Ali Nurrete. Nisa, bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah dari puasa awal sampai puasa hari ke-16 lancar. Teman-teman pemirsa semoga lancar puasanya. Amin ya rabbal alamin. Sapose, siapa bintang tamu kita kali ini di acara perdana podcast sekolah? Dia adalah guru idola para siswa karena mudah bersahabat dengannya. Beliau juga adalah sosok yang mengajarkan bidang agama Islam di SD Inspirasi 03. Kita sambut Pak Lutfi atau bisa disebut juga Babe. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam Kak Anissa sama Kakak Arino. BTW, Pak Ismail mau tanya nih, kenapa sering dipanggil Babe? Oh iya. Ya daripada Pak Ismail Oh, kan namanya Babe kan sebenarnya Pak Ismail. Kenapa Iya. di sekolah namanya jadi Babe? Nah, itulah yang disebut sejarah tuh ya. Sejarah dari sebelum siapa namanya Aldino sama Kak Anissa itu ada juga pertanyaan seperti itu dari dulu yang sudah keluar apa namanya 4 tahun 5 tahun sebelum Aldino sama Kak Anissa itu bertanya juga tentang sering pertanyaan tersebut. Tapi pertanyaan yang seperti ini baru sekarang ini. Yang seperti ini formal pertanyaan ini formal. Itu ada pakai apa namanya lain begini. Kalau kemarin kan bocah cuma nanya, Babe kok kenapa setelah itu kan namanya Pak Ismail tapi terkenalnya Babe. Jadi begini, dulu waktu ngajar, dulu itu kan ngajarnya bahasa Inggris. Nah, itu sebelum ngajar agama. Ngajar bahasa Inggris dulu. Kelas 1 kita ngajar bahasa Inggris. Kebetulan tuh, aku ini gitu. Anaknya lebih dari 3. Ya, sampai 5, sampai 6, sampai sekarang kan 8. Nah, bocah tersebut identiknya kalau di Betawi, kalau banyak anak itu panggilnya apa? Babe. Nah, dikasih rubrikan sama anak-anak orang sini, orang kampung sini. Tuh, dipanggil Babe, udah jangan Pak Ismail. Babe aja, karena anaknya banyak. Nah, begitu, Nisa, Aldino begitu, sejarahnya begitu doang. Iya, cuman anaknya banyak aja panggil Babe. Siapa yang ngasih duplikat panggilan Babe? Orang kampung sini. Siapa orang kampung sini? Orang Betawi. Itu yang sekolah di sini yang ngasih duplikat Babe. Terkenal sampai sekarang. Bukan nama aslinya. Saya kira namanya Babe asli nama Babe. Iya gitu. Kayaknya orangnya tua, sekarang udah tua. Kalau 10-20 tahun ke belakang kan kagak. Nah gitu. Begitu anak-anak. Jadi enaknya kita panggil Babe aja ya? Iya, kalau bocah kan seperti itu, anak-anak itu panggil Babe. Karena kebanyakannya orang tahu kalau namanya Babe itu Babe daripada Pak Ismail. Iya, gitu. Begitu betul. Babe. Ketika disebut sama Nisa atau Aldino, Pak Ismail. Lah bocah ada tahu yang lain. Ya, gitu. Gimana, Nisa? Babe, sekarang kan sedang puasa di bulan Ramadan, jadi temanya hari ini adalah Ramadan. Oh iya, betul. Aldino betul, Nisa. Kenapa Terus? kita harus puasa di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya? Kalau menurut bahasa kan udah tahu kita kan yang disebut puasa itu kan menahan lapar dan haus. Itu secara bahasa. Itu terus kenapa sih sahur identik dengan Ramadan? Ramadan itu kan artinya sahur sama itu puasa kan? Kok sekarang disebutnya bulan Ramadan? Nah, apa arti dari Ramadan tersebut? Ramadan itu adalah artinya pembakaran. Dibakar. Hawa nafsu. Bakar apa enggak usah? Hawa nafsu dibakar. Artinya dibakar itu dihilangkan. Ya. Terus penyakit hati dibakar. Apa penyakit hati itu? Suudon, riya, ya, takabur, gitu, ujub. Itu penyakit hati. Nah di bulan sekarang ini harus di Ramadan kan harus dibakar itu semua. Tuh bulan Ramadan itu bulan pembakaran apa? Seluruh penyakit yang ada di tubuh, seluruh penyakit yang ada di hati, dari ujung rambut sampai ujung kaki dibakar tuh. Ini di sini proses di sini di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya bersih. Kita dari Allah bersih.
pulang itu harus bersih. Setelah Ramadan wah harus bersih lagi fitrah. Nah itulah bulan pembakaran gitu. Deh, banyak nih teman-teman kita yang hanya main game, modular TikTok. Itu gimana hukumnya dalam berpuasa? Kalau main TikTok, on FF, ya, apa namanya selfie, nyanyi dan lain sebagainya, pakai HP atau gambar dan lain sebagainya. Kalau puasanya kagak batal itu kagak. Puasanya kagak batal, kali itu Alisa kagak batal itu. Main apapun kagak batal puasanya. Cuman apa? Cuman pahalanya hilang, nol, nggak ada pahala. Begitu. Puasanya kagak batal. Tapi Tapi pahalanya pahalanya kagak ada. Kenapa? Karena bukannya dipakai ibadah, tapi dipakai sia-sia itu sia-sia amal yang batil. Begitu, Kak Alisa, Kak Alino. Bebe, saya tambahin beberapa pertanyaan. Kalau misalnya di bulan Ramadan boleh gak sih gibah, kan banyak teman-teman kita yang gibah orang lain, itu boleh gak apa pahalanya berkurang? Nah satu tadi kan udah yang disebut Ramadan itu bulan pembakaran. Salah satunya gibah kan? Ya. Gibah itu penyakit apa sih? Hati. Penyakit hati. Di bulan sekali terus dibakar itu. Kan amal baik dilipat gandakan sama Allah pahalanya. Amal jelek juga dilipat gandakan, bunga berlipat wah, apalagi di bulan Ramadan. Gibah di bulan-bulan biasa juga haram hukumnya, apalagi menggibah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, gibah itu penyakit hati. Bakarlah hati di bulan Ramadan, hilangkan bakar itu. Kalau penyakit hati ada apa aja sih? Kan gibah. Terus Satu, gibah. Kedua, sudut. sudah. Di sini dari hati awalnya. Kemudian takabur. Takabur itu apa? Sombong. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar. Itu sombong, takabur itu. Terus yang disebut ria, pengen dilihat. Yang selanjutnya lalai melaksanakan perintah Tuhan. Kayak tadi yang ngomong sama Aldino sama Mbak Nisa, apa? Bulan puasa bukannya beribadah, baca Quran, tadarus, ini malah main game, nah itu yang disebut lalai. Gak boleh itu lalai, haram sebetulnya hukumnya itu lalai. Itu makanya amalannya nol. Gitu. Beh, kasih tips dan trik dong buat teman-teman agar puasanya lebih semangat dan mengisi Ramadannya lebih bermanfaat dan mendapatkan pahala. Oh iya. Jadi tips buat kita semua, kan Allah panggil kita kan di bulan, kan udah tetaklid kan kita semua kan, Alino udah tetaklid, artinya udah dibebankan hukum sama Allah. Karena bulan lebih dari 10 tahun. Kakak Nisa juga sama. Nah, apa yang dipanggil kata Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang dipanggil itu? Hai orang-orang yang itu yang dipanggil sama Tuhan, orang yang beriman. Secara gaya bahasa, ya ayyuhallazina amanu itu panggilan kata Allah, hai si jantung hati. Manggil Nisa, manggil Babe, manggil Alino, manggil semuanya yang beriman itu. Bahasa majaznya, hai orang-orang yang beriman itu, sekalian siap puasa. Siapa yang dipanggil tadi? Orang beriman. Minimal beriman itu gimana? Menyadari bahwa kita itu dari Allah, sedang menuju Allah, dan bakal balik ke Allah. Apa penguatnya itu? Tadi ada bahasan yang disebut dengan memperdalam keyakinan melalui sifat Allah yang 20. Itu salah satunya. Dan wujud bidang sampai selesai. Begitu. Gimana? Nih, saya mau tanya gitu. Kalau misalnya anak SD yang belum balik, itu hukumnya sebenarnya ada akil balik atau? Kalau yang kata Al-Quran, kata Rasul, yang disebut akhir balik itu, ya kalau kata Islam, orang yang sudah dibebankan secara hukum agama. Siapa yang sudah dibebankan secara hukum agama? Satu, dia sudah berumur di atas 10 tahun minimal.
Tapi 10 tahun juga dia satu. Kalau secara kesehatan dia sudah bermimpi. Nah, secara agama atau secara kesehatan ininya udah. Kalau laki-laki ini apa? Dia punya tumbuh. Kadang-kadang ada yang disebut dengan bulu udah tumbuh itu. Nah itu yang disebut udah taklif. Itu wajib itu. Wajib melaksanakan perintah Tuhan itu. Kalau misalnya ibu-ibu hamil gimana, Ben? Wajib puasa atau apa? Yang hamil ada rukhsah. Ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Fidyah. Mengganti puasa itu dengan apa? Dengan memberikan makan pada fakir miskin. Contoh itu Nisa contoh Nisa biasa makan satu porsinya itu 30.000 atau 20.000 dah. Berapa kali makan? 3 kali makan. Anggap saja 50.000 masa hari. Kasih itu 50.000 ke fakir miskin. Tuh, selama berapa hari puasa itu? Ya selama 30 hari. Tapi syaratnya apa? Kenapa dia harus fidyah? Karena siapa? Karena takut anaknya mati, meninggal, gitu. Atau karena ibunya? Bayinya meninggal. Nah, kalau bayinya meninggal itu harus qada. Tapi kalau niatnya buat diri sendiri, kesehatan diri sendiri, itu berarti anak yang dikandung itu ke bawah juga dia. Itu fidyah hukumnya. Tapi karena takut meninggal anaknya, nah itu fidyah sama qada juga itu mah, double itu. Begitu Kakak Adino. Jadinya nggak apa-apa kalau misalnya Nggak apa-apa fidyah. untuk izin anak. Nah, itu mengapa kita makan? Karena untuk anak. Itu boleh. Disebut dengan diganti dengan fidyah. Fidyah itu apa? Ganti puasa itu. Gitu. Mengganti puasa dengan fidyah. Dan teman-teman kan udah pada menstruasi, bagaimana dia melakukan ibadah puasa saat datang bulan? Nah, itu balik lagi tadi. Kalau yang tadi kan yang sekarang ya cewek. Kalau cewek itu kalau misalkan di kodok, Nisa contoh biasa minimal atau maksimal orang lain menurut agama itu kan menstruasi itu orang lain menurut agama kan sampai 7 hari sampai sekian hari, ada yang 10 sampai 10 hari. Itu kita batasi 7 hari. Nah selama 7 hari Nisa berarti kagak puasa. Begitu Pak Dino. Nah ketika dia kagak puasa nih, itu berarti kagak di bulan selanjutnya wajib diganti qada selama 7 hari. Kalau mainnya 8 hari qadanya. Begitu. Kalau misalnya Nisa lupa nih, apa dia headnya misalnya dia lupa harinya dia apa tuh puasanya berapa hari, gimana? Kan dari tadi. Ya maksudnya dia lupa. Oh iya saya headnya berapa hari ya? Nah kalau headnya kan tadi kata agama berapa? 7 hari minimal kata agama itu orang head itu 7 hari. Nisa 9 hari. Dia lupa 9 hari atau berapa hari itu. Tapi karena patokannya agama tadi aku udah pakai patokan yang disebut dengan batasan 7 hari. 7 hari sama itu. Jadi Kalau Nisa ragu 7 hari, ada pada berapa hari? kalau misalnya kan tadi kan ngomong kalau babe 7 hari kan, nah 2 harinya itu nggak apa-apa. Kan itu urusan Tuhan. Jadi kalau kata agama utruk mayuri buka ila malah yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu menuju kepada kepastian. Begitu. Karena ragu 9 nih, pastinya itu di ujung. Berarti 2 harinya urusan Tuhan. Begitu Kak Adino. Kita akan membacakan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman. Kita akan beri 3 orang saja karena terlalu banyak. Kita batasi 3 saja. Iya, siap. Dari Nisa dulu coba baca. Yang pertama dari Syakira. Apa yang membatalkan puasa? Kalau secara syar'i yang membatalkan puasa itu kan 1 makan, 2 minum. Kalau yang beristri, nggak boleh bergaul selama puasa di siang hari, maksudnya begitu. Itu yang membatalkan puasa yang syar'i. Kalau membatalkan puasa kamu misalnya nonton bisa? Nonton. Kalau nonton itu bukan batal puasa, pahalanya yang dikurangi sama Tuhan. Hasil contoh, Nisa sama Kakak Dino nonton nih, nonton apa kek? Nonton nggak? Nonton apa jam nggak? Kagak ada batal itu puasanya. Cuman mengurangi pahala. Begitu Kakak Dino.
sekarang saya dari kalau puasa terus kita lupa nih misalnya apa Makan nih. makan Oh, terus oh. puasa lupa gimana ya? Itu ada apa namanya, ada pendapat juga dari sekian pendapat, dan banyak yang mengatakan dari pendapat para ulama tersebut, seandainya di waktu puasa kita lupa apa di hari puasa tersebut, bangun tidur langsung nih minum buat makan stek dia minum, batal nggak puasanya? Kagak, karena lupa. Urusan siapa? Urusan Allah. Salah satu urusan Tuhan itu ketika manusia lupa di bulan puasa makan satu piring, bahkan satu bakul dimakan. Setelah selesai dia ingat dia sedang puasa. Kata Allah, kagak batal itu mah, walaupun dia makan. Kalau misalnya apa itu dia dalam sadar dia mau pura-pura. Nah itu malah lagi kakak itu ceritanya itu kan. Kayak itu batal. Kalau pura itu nggak boleh itu mah. Itu mah batal itu. Begitu. Yang ketiga dari Silvi. Pertanyaannya, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu, apakah sah puasanya atau tidak? Nah, itu pertanyaan bagus juga. Dia puasa, tapi sholat kagak. Terus puasanya batal kagak? Kagak batal puasanya. Puasa apa tadi? Puasanya kagak batal dia, gitu. Tapi dia kagak sholat. Ya, gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Nah itu yang disebut dengan apa? Menjalankan syariat wah, meninggalkan hakikat. Disebut hakikat itu salah satunya sholat. Kalau kita syariat doang nggak boleh. Itu maksudnya apa? Jindik dia. Apa jindik? Kafir juga dia. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Begitu. Kalau misalnya tarawih itu kan sholat 5 waktu wajib. Kalau tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa itu. Tapi kalau bisa kan tadi kalau di bulan Ramadan kalau kagak melaksanakan sunat tersebut saya, karena pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan secara berlipat-lipat. Begitu Kakak Dino. Nah, baik, mungkin sampai sini aja podcast Sapose yaitu adalah Sabtu podcast sekolah. Ya, Lino, kita sebagai pembawa acara podcast perdana, mohon maaf jika ada salah dalam perkataan kita laku dalam acara kali ini. Semoga Pak Ismail atau Pak Babe atau Babe bisa dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga bisa sehat selalu. Amin. Dan selalu diingat oleh para siswa-siswi SD. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Babe atas kedatangannya Ya, dan kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber dalam acara. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di Sapose Sabtu Podcast Sekolah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.